Yo Mina, video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime The Beginning After the End episode 5. ライトカメラのさ旅こもあなんかてく楽しさが始まるアニメの夢と漫画のスリルストーリーをキャッチ Arthur dan Sylvia pada akhirnya selalu menghabiskan waktu bersama. Saat Sylvia sedang tidak mempersiapkan portal, selama beberapa jam mereka berdua membicarakan semua hal. Dari beberapa jam itu menjadi beberapa hari, dan dari beberapa hari itu menjadi beberapa minggu. Mereka menghabiskan setiap momen bersama-sama, termasuk menemani Arthur berlatih. Arthur pun perlahan mulai memahami seperti apa sosok Sylvia itu. Walaupun Sylvia tidak pernah menceritakan tentang kehidupan pribadinya, menurut Arthur, Sylvia adalah perwujudan nyata dari frasa, "Jangan menilai buku dari sampulnya." Berlawanan dengan penampilannya yang menimbulkan trauma, Sylvia sangat baik, lembut, sabar, dan hangat. Bahkan saat Arthur sedang bermeditasi melatih mananya, Sylvia datang membawakan buah-buahan untuk Arthur. Dan hal seperti itu mengingatkan Arthur kepada ibunya yang baik dan selalu menegurnya dengan keras saat dia salah. Setelah itu, Arthur mengingat kenangan yang tidak mengenakan, yaitu tentang para bandit. Arthur sudah sangat dendam kepada mereka. Menurutnya, mereka pantas mendapatkan kematian yang lebih buruk jika mereka berhasil keluar hidup-hidup dari insiden sebelumnya. Dan saat itu Arthur bertekad akan memburu mereka. Tapi ketika Arthur menunjukkan ekspresi yang penuh dendam, Sylvia menjentikan jarinya pada dahi Arthur hingga Arthur terhempas melayang cukup jauh. Arthur bertanya untuk apa Sylvia melakukan hal itu. Sylvia berkata, "Mungkin kau tidak salah bahwa bandit-bandit itu pantas mati. Aku memilih untuk tidak menyelamatkan penyihir yang jatuh bersamamu karena alasan yang sama. Tapi hatimu yang dipenuhi kebencian dan dendam seperti itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Sebaliknya, teruslah melanjutkan hidupmu dengan bangga sambil menatap ke depan. Belajarlah dari mereka dan hadapi masa depan dengan sebuah senyuman. Kau akan menemui kemalangan lagi, tapi jangan biarkan kesedihan dan amarah menggerogoti pikiranmu. Hanya kau yang benar-benar akan menang." Lalu Sylvia menanyakan apakah dia menjentikan jarinya terlalu keras dan apakah Arthur masih sakit. Setelah mendengar ucapan Sylvia, Arthur justru berkata di dalam hatinya, diberi ceramah tentang moral dan kehidupan oleh sosok yang tampaknya merupakan lambang kejahatan, sudah sangat aneh menghantamku dengan sangat dalam. Saat itu Arthur terlihat termenung beberapa waktu hingga akhirnya disadarkan oleh Sylvia. Sylvia bertanya, apakah ada yang salah dan kenapa Arthur tidak memakan buahnya. Arthur tersenyum dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu Arthur pun memakan buah yang dibawa Sylvia. Tapi kemudian Arthur melihat luka Sylvia mengeluarkan darah dan terlihat semakin memburuk. Sylvia berkata, "Jangan khawatir anak kecil, luka ini bernanah dari waktu ke waktu." Setelah itu Sylvia penasaran bagaimana Arthur sudah bisa mewujudkan inti mananya di umurnya yang sekarang dan sudah mampu memanfaatkan inti mana secara efisien dibandingkan banyak penyihir tingkat tinggi. Padahal sepengetahuan Sylvia, manusia mewujudkannya sekitar umur 12 atau 13 tahun. Dengan bercanda, Arthur mengatakan bahwa orang tuanya menyebut dirinya jenius. Kemudian Sylvia berkata, "Kalau begitu, kau akan bisa mempelajari itu." Arthur bertanya mempelajari apa. Lalu Sylvia menunjukkan apa yang akan dipelajari Arthur, yaitu bermeditasi dan menyerap mana saat bergerak, atau mungkin saat bertarung jika Arthur memang berbakat. Arthur terlihat terkejut dan kagum melihatnya. Dia pun bertanya bagaimana Sylvia melakukannya. Sylvia berkata, "Manusia memiliki pola pikir yang sangat linier dalam hal mana. Mulailah dengan gerakan kecil yang tidak memerlukan pikiran dan tingkatkan dari sana." Lalu Arthur mencobanya, tapi tidak berhasil. Arthur berkata, "Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan." Lalu Sylvia berkata lagi, "Binatang buas mana belajar melakukan ini secara alami, tapi manusia biasa membangkitkannya lebih lambat. Tubuh mereka tidak mampu melakukan tugas ganda seperti itu. Tapi mengingat fakta terakhir tidak berlaku untukmu, jika kau berlatih cukup keras, kau seharusnya bisa berhasil." Setelah mendengar hal itu, Arthur terpacu dan semakin semangat mempelajarinya. Selagi Sylvia membuka portal, Arthur berlatih cukup keras. Dia bahkan terjatuh saat berlatih. Menurut Arthur, melatih teknik itu secara maksimal pada dasarnya berarti mampu bertarung dengan mahir sambil tetap mempertahankan aliran mana yang stabil. Dan setelah dia berlatih beberapa kali menggunakan ranting kayu, akhirnya Arthur bisa melakukannya. Dia bisa menyerap mana di sekitarnya dan menstabilkannya sambil bergerak. Tapi ketika Arthur ingin memberitahu Sylvia bahwa dia sudah berhasil, Arthur justru melihat Sylvia terjatuh dan terbaring tidak sadarkan diri. Seketika Arthur panik dan langsung memanggil Sylvia. Arthur berlari menuju Sylvia,
Lalu Arthur menginjak darah yang mengalir sangat banyak di bawah tubuh Sylvia. Setelah itu Arthur mencoba membalikkan tubuh Sylvia, tapi tidak bisa. Kemudian dia mencoba lagi, tapi kali ini memanfaatkan mana di sekelilingnya. Dan Arthur pun berhasil membalik tubuh Sylvia. Tapi saat itu Arthur melihat luka Sylvia terlihat sangat buruk. Luka itu memburuk dengan sangat cepat dibandingkan sebelumnya. Tapi di sampingnya Arthur melihat ada sebuah portal dimensi yang sudah terbuka. Dari sana Arthur memahami situasinya, di mana luka Sylvia memburuk dengan sangat cepat terjadi karena Sylvia membuka portal dimensi untuk Arthur. Arthur merasa sangat bersalah, dia pun menangis. Tapi kemudian Sylvia sadar dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Mendengar itu Arthur justru semakin menangis histeris. Arthur berkata, "Bagaimana itu baik-baik saja ketika kau mati untukku?" Arthur menangis sangat lama dan itu pertama kalinya dia menangis seperti anak kecil. Sylvia mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya waktu untuk bersama lagi dan Sylvia tidak suka Arthur menyalahkan dirinya seperti itu. Menurut Arthur tidak mungkin dia tidak menyalahkan dirinya karena pada dasarnya Sylvia mengorbankan diri supaya Arthur bisa bertemu keluarganya. Tapi menurut Sylvia, Arthur membantunya untuk meninggalkan gua terkutuk itu sedikit lebih cepat. Setelah itu Sylvia menunjukkan wujud aslinya kepada Arthur karena Arthur pasti mengira wujudnya saat itu tidak cocok dengan namanya. Lalu perlahan armor Sylvia mulai retak di bagian tangan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu muncul dua sayap putih yang besar dan tidak lama kemudian wujud asli Sylvia pun terlihat dengan jelas. Dia ternyata seekor naga putih dengan 4 kaki, 4 tanduk, 2 sayap dan sebuah ekor di belakangnya. Lalu terdapat juga sebuah tanda segel di bagian punggungnya. Sylvia berkata, "Bagaimana sekarang? Apakah aku sedikit terlihat seperti seorang Sylvia?" Arthur berkata, "Sylvia, kau seorang naga?" Sylvia menjawab, "Ya, kurasa aku adalah apa yang kalian para manusia sebut sebagai naga. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk mengobrol santai sekarang, karena aku sudah dalam bentuk ini. Aku harus kembali ke bentuk asliku untuk menyelesaikan portal ini. Tapi sekarang, karena penutup tubuhku sudah hilang, mereka akan segera datang." Arthur bertanya siapa mereka itu, siapa yang akan datang. Setelah itu Sylvia mulai membuka portalnya. Portalnya terlihat bercahaya sangat terang. Kemudian Sylvia memberikan sebuah telur yang berwarna terang. Lalu dia memberikan satu helai bulunya juga kepada Arthur. Sylvia berkata, "Bungkus itu dengan bulu ini untuk menyembunyikan auranya dan mohon bersabar untuk satu hal lagi." Setelah itu Sylvia menyentuh perut Arthur dengan mulutnya. Lalu tiba-tiba sebuah segel yang mirip seperti segel di punggung Sylvia muncul di kedua tangan Arthur. Sylvia berkata, "Dengan ini semuanya akan terungkap dengan sendirinya ketika waktunya sudah tiba. Sekarang aku akan membuka portalnya. Aku tidak punya waktu lagi untuk membuatmu tiba langsung di rumah, tapi kau seharusnya tiba di dekat sana." Kemudian tiba-tiba gua pun runtuh dan Sylvia melindungi Arthur dengan sayap-sayapnya. Lalu seseorang yang memiliki wujud yang sama seperti wujud Sylvia sebelumnya muncul. Orang itu berkata, "Nona Sylvia, aku menyarankan untuk menghentikan sikap keras kepalamu dan segera menyerahkannya. Kau sudah membuat kami cukup kesulitan." Setelah itu kita melihat punggung Sylvia ternyata sudah tidak memiliki segel. Dan saat itu Sylvia mengakui kepada Arthur bahwa dia sengaja memperpanjang mantra teleportasi supaya dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Arthur. Sylvia tidak meminta Arthur untuk memaafkannya, tapi dia punya satu permintaan egois, yaitu ingin Arthur memanggilnya dengan sebutan nenek untuk terakhir kalinya. Mendengar itu tubuh Arthur gemetar. Dia tidak ingin kehilangan Sylvia. Dia justru mengajak Sylvia untuk tetap bersamanya. Arthur tidak tahu apa yang sudah Sylvia lakukan, tapi saat itu semuanya terasa seperti membeku. Menurut Arthur, mereka tetap bisa tinggal bersama di dalam gua itu. Mendengar ucapan Arthur, Sylvia meneteskan air mata sambil berkata, "Kau tahu, aku tidak akan bisa melakukannya." Setelah itu Sylvia menghempaskan Arthur masuk ke dalam portal. Arthur berteriak, "Tidak Sylvia!" Lalu saat jarak Arthur semakin menjauh dari Sylvia, Arthur berteriak, "Nenek!" Mendengar kata nenek terucap dari Arthur, Sylvia tersenyum haru. Dia berterima kasih. Dia berkata, "Terima kasih anakku." Dan itu menjadi ucapan akhir Sylvia, sekaligus menjadi akhir alur cerita anime The Beginning After the End episode 5 kali ini. Tetap nantikan kelanjutannya hanya di Animangati. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれベイビーと旅に参加して私たちと共